Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang, Banten, Lukmanul Hakim mengatakan perayaan Natal di gereja pada masa pandemi akan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Agama Kota Serang akan membatasi jumlah jemaat saat pelaksanaan ibadah Natal di gereja untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hanya 150 jemaat yang diizinkan mengikuti ibadah Natal secara langsung, sisanya diminta untuk mengikuti melalui online. Kementerian Agama Kota Serang telah berkomunikasi dengan para pendeta serta pihak gereja. Di Kota Serang, ada 3 gereja besar yang bisa menampung jemaat dalam jumlah banyak, di antaranya Gereja Penabur dan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Kota Serang terkait dengan persiapan Tahun Baru dan Hari Natal, kami sudah menginstruksikan kepada beberapa pendeta agar dalam pelaksanaan ibadah nanti tidak seperti yang biasanya gitu. Dan setelah mendapatkan informasi dari gereja, mereka dari jamaah 700 itu yang masuk ke gereja sekitar 150 saja. Yang lain ya melalui daring dan Zoom lah gitu. Sementara pelaksana harian Gereja HKBP Kota Serang, Jusweu Nababan mengatakan pihaknya siap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah Natal. Pihak gereja juga akan membatasi jumlah jemaat. Dari kapasitas maksimal 1.500 jemaat, hanya 200 jemaat yang diizinkan beribadah di gereja. Jadi dibatasin pesertanya. Setiap kegiatan maksimal 200 orang. Itu pun kalau istilahnya kategori anak, yang hadir harus anak-anak, nggak boleh berbaur dengan yang dewasa. Dipisah berarti Pak? Nah, kalau nanti contohnya lansia, khusus lansia, nggak boleh bawa anak ke gereja. Terus setiap perayaan itu diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan prokes yang ada. Sebelumnya Kementerian Agama sudah menerbitkan panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir resiko akibat terjadinya kerumunan tanpa mengesampingkan aspek spiritualitas umat dalam melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Suhendi, Jopos TV, Serang, Banten. Saat ini umat beragama sudah kembali diizinkan untuk melaksanakan ibadah di tempat ibadah, salah satunya di Gereja Katedral Jakarta. Lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Gereja Katedral Jakarta pada saat pergelaran misa berlangsung? Dan bagaimana persiapan dari Gereja Katolik untuk menggelar misa pada saat perayaan Natal 25 Desember nanti di tengah pandemi COVID-19? Selengkapnya akan saya bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo, berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo. Halo Romo, apa kabar? Baik, sehat juga Mbak. Sehat juga. Romo, ini kan saat ini rumah ibadah sudah diizinkan kembali ya untuk melayani umat untuk beribadah. Lalu untuk di Gereja Katedral sendiri, bagaimana sih penerapan protokol agar pada saat menjalankan ibadah umat tetap merasa aman, merasa nyaman, dan terhindar dari penularan COVID-19? Iya. Di Gereja Katedral sendiri dan beberapa gereja Katolik di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi itu sudah dimulai misa offline, maksudnya dengan kehadiran jemaat mungkin baru 2 bulan ini Mbak. Dan setiap gereja kami minta untuk mengajukan izin. Dan ketika mengajukan izin itu kami filter sungguh-sungguh dengan segala macam kualifikasi. Tentu pertama mesti menyiapkan sarana prasarana, mengecek suhu, tempat cuci tangan, juga menyiapkan jaga jarak dalam gereja yang biasanya katakanlah
100% lalu cuma jadi 20% karena jaga jarak dan diatur sedemikian rupa. Dan yang kedua, menyiapkan SDM-nya, yaitu para petugas pelayan misa. Mereka harus mengingatkan umat untuk 3M, selalu menggunakan masker. Dan 3, kami melakukan mitigasi resiko. Jadi secara berkala, 2 minggu sekali, kami minta tiap gereja itu melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Data penyebaran COVID misalnya. Itu yang sejak awal terjadi di Gereja Katedral dan sejauh ini juga kami yakin aman karena kami juga menggunakan aplikasi online untuk orang yang datang misa, Mbak. Ini kami ingin membantu pemerintah melakukan tracing. Jadi mereka yang ikut misa pasti terdaftar. Dan kita tahu rumahnya di mana, RT-nya di mana, bahkan kita tahu di dalam gereja dia duduk sebelah mana. Samping kiri kanannya siapa, jadi kok ketahuan ada sesuatu, itu kita bisa langsung tahu. Itu, Mbak. Berarti ketat sekali ya, Romo? Iya, kami menjaga itu demi kesehatan umat dan masyarakat. Sejauh ini untuk di Jakarta sendiri sudah ada berapa banyak sih, Romo, gereja yang sudah mulai beroperasi? Hampir di Jakarta, hampir semua gereja Katolik sekitar 35 sudah beroperasi. Tentu dengan itu ya, Mbak, kadangkala on off. Mengapa? Misalnya gini, selama 2 bulan ini ada 3 gereja yang sempat akhirnya ditutup lagi. Karena ketika dilacak, ada umat yang terpapar. Tapi terpaparnya bukan di gereja. Ketika dilacak, dia terpaparnya di kantornya dia dan di keluarganya. Jadi ditutup dan kami lakukan evaluasi baru dibuka lagi. Oke, apa sih, Romo, peran penting yang hingga saat ini dilakukan oleh mungkin para Romo dan juga para petinggi gereja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Iya, begini Mbak, saya kira untuk negara sebesar kita, bangsa Indonesia dengan 250 juta orang, dengan pulau-pulau yang ribuan, dan kita yakin bahwa pemerintah nggak bisa sendiri. Pemerintah perlu dibantu oleh siapa ya? Oleh tokoh agama, pemuka agama, tokoh masyarakat sipil, sehingga jemaat kita sendiri dan masyarakat juga terus terbangun kebiasaan pola perilaku hidup baru yang lebih sehat. Dan kami selalu wanti-wanti para pastor, Anda harus membawa umat pada kesadaran baru hidup sehat. Itu. Romo, ini kan masih ada sejumlah masyarakat mungkin yang meragukan nih dengan adanya virus COVID-19. Lalu sebagai salah satu petinggi agama di Katolik, bagaimana sih seharusnya kita bersikap dan menerima COVID-19 menurut pandangan Romo? Iya, dalam ajaran gereja Katolik kami punya semboyan dalam bahasa Latin, Mbak. Berbunyi Fides et Ratio, faith and science. Jadi kita meyakini bahwa yang namanya iman itu mesti berhubungan dengan akal budi. Kita bisa percaya kepada ilmu pengetahuan, sains, dan kita harus percaya karena itu bagian dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dan itu bisa untuk meningkatkan iman, dan iman kita juga harus berdasarkan pada akal budi. Jadi berdasarkan itu fides et ratio, maka semestinya kita orang beragama ini juga sekurang-kurangnya menyadari bahwa Tuhan melalui ilmu pengetahuan, melalui sains, dengan dasar-dasar ilmiah, para dokter dan seluruh dunia, WHO sudah mengatakan segala macam, yaitu mesti menjadi bagian juga kepercayaan kita, dan data saintifiknya kan sudah banyak. Tapi saya kira ini memang soal faktor lain ya, Mbak, bahwa memang bisa jadi ini menggambarkan beragamnya masyarakat kita, juga termasuk beragamnya tingkat pendidikan masyarakat kita. Maka betul-betul pemerintah harus dibantu, disupport. Begitu.
di Indonesia ini kan agama banyak ya, banyak kepercayaan, banyak juga agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Lalu sebagai pemuka agama, bagaimana sih Romo kita sesama lapisan masyarakat dan juga tokoh-tokoh lintas agama bergandengan tangan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini? Iya, mungkin lebih tepat istilahnya bukan bergandengan tangan karena mesti jaga jarak, bergandengan hati. Iya. Menjalankan nilai yang diwariskan para leluhur kita, gotong royong. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ada masyarakat yang religius. Fungsi tokoh agama itu masih sangat berperan bagi masyarakat kita gitu. Maka saya kira kita selalu pemimpin agama, tokoh agama selalu diajak pemerintah untuk melakukan penyadaran berkala pada jemaat, pada masyarakat, dan tokoh agama, pemuka agama, tokoh masyarakat sipil itu perannya tidak tergantikan, dan memang harus betul-betul kita harus bergandengan hati, bergotong royong untuk membawa bangsa Indonesia ke tahapan lebih baru dengan tingkat kesehatan dan produktivitas yang baru. Karena kita pernah melalui pandemi semacam ini dalam sejarah. Oke, Romo, mungkin saat ini kan Pemprov DKI Jakarta sudah mengizinkan ya untuk masyarakat menggelar resepsi, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau di gereja sendiri bagaimana, Romo? Untuk pernikahan? Iya. Untuk pernikahan selama ini kami membuat aturan bahwa pernikahan itu pertama-tama online dan dihadiri maksimal 30 orang. Di dalam gereja? Di dalam gereja, tidak boleh lebih dengan rentang usia itu ya. Jadi kalau misalnya ada oma, opanya, atau cucunya mau datang nggak bisa. Harus dalam rentang usia dan maksimal 30. Dan itu pun mesti tercatat siapa saja yang hadir. Mulai dari security sampai bagian data dia tahu. Pernikahan ini siapa yang hadir, romonya siapa, begitu. Untuk penerapan protokolnya sendiri pada saat resepsi atau pemberkatan? Pasti standarnya 3M itu ya. Semua dalam ibadat kita kan sudah tidak lagi melakukan kontak fisik. Semua dilakukan secara berjarak, begitu, Mbak. Oke, baik Romo. Setelah ini mungkin kita akan melanjutkan untuk membahas terkait bagaimana sih persiapan dari Misa Natal yang akan berlangsung pada 25 Desember mendatang. Tetap di Bersatu Melawan Corona. Masih di Bersatu Melawan Corona, saat ini saya masih bersama dengan Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo. Romo, ini kan sebentar lagi akan merayakan Natal pada 25 Desember nanti. Lalu bagaimana sih penerapan protokol kesehatan pada saat Misa Natal nanti berlangsung? Ya, protokol dan standar peraturan untuk beribadat tetap sama. Hanya untuk peristiwa Natal tahun ini kami membuat hal yang agak berbeda. Berbedanya yaitu kalau selama ini perayaan Ekaristi di katedral hanya satu kali hari Minggu yang dihadiri umat. Sekarang kami akan memberikan izin bahwa pada malam Natal 24 Desember itu ada 2 kali misa yang dihadiri umat. Dari jam 5, kemudian jam 7 diselang untuk yang khusus hanya online, dan jam 9 malam itu misa dengan umat lagi. Karena biasanya di malam Natal ada kunjungan dari Bapak Gubernur dan Forkompinda DKI Jakarta. Jadi tentu perlu ada misa dengan umat. Kemudian pada hari raya Natal 25 Desember, kami juga akan mengizinkan gereja katedral dan gereja-gereja lain untuk melakukan 2 kali ibadat dengan umat. Pagi misalnya jam 9 pagi dengan umat, sekaligus misa kepausan pontifikal di katedral. Kemudian jam 11 itu misa online, hanya online, dan jam 5 sore misa dengan kehadiran umat. Jadi malam Natal ditambah 2 kali ibadat, hari Natal ditambah juga 2 kali ibadat. Tapi dengan tetap kuota kehadiran umat yang sama. Karena mengandaikan jaga jarak dan
segala protokol itu. Berarti untuk umat yang akan ikut ibadah Natal harus mendaftar terlebih dahulu ya, Iya, Romo? sampai saat ini kami masih membuat sistem supaya umat yang hadir dalam misa di gereja itu adalah umat dari gereja itu. Jadi belum bisa umat dari gereja lain datang, itu nggak bisa. Gitu. Kalau untuk kapasitasnya sendiri di gereja katedral itu bisa menampung berapa umat sih, Romo? Biasanya dalam gereja 900, tapi dengan 20% ya cuma 200 umat. Dan itu tetap dipertahankan kuota, karena memang jaga jarak semeter atau setengah meter itu memang menyita tempat, tapi nggak apa-apa demi kesehatan bersama. Kalau untuk perayaan sendiri, apakah nanti akan semeriah seperti biasanya, tetap ada dekorasi dan segala macam, atau bagaimana, Romo? Dekorasi dan sebagainya tentu tetap dibuat meriah. Tapi juga saya kira yang paling penting adalah memaknai Hari Raya Natal ini secara baru dalam masa pandemi. Toh kelahiran Yesus di kandang, di tempat yang penuh penderitaan, itu kan menggambarkan kesulitan kita sekarang juga. Bagaimana prenatal itu memberikan harapan hidup baru kepada kita semua. Dekorasi tetap akan sama, tapi mungkin pemaknaannya kita akan buat lebih baru. Gitu. Oke, Romo, biasanya kan kalau Natal umat pasti berkunjung ke rumah kerabat terdekat untuk merayakan Natal secara bersama-sama. Lalu ada imbauan dari Keuskupan Agung Jakarta atau tidak terkait dengan berkunjung ke rumah kerabat saat pandemi seperti ini? Kami tetap akan menghimbau umat untuk berkunjung secara virtual, tetap stay at home, tetap di rumah. Itu beribadat bersama dalam keluarga di rumah, lalu menyampaikan salam secara virtual, itu tidak mengurangi makna Natal, tapi kita mau memang merayakan Natal secara baru saat ini, dan demi menjaga kebaikan bersama, kesehatan kita, kesehatan masyarakat, kami mengajak seluruh umat untuk tetap tinggal di rumah, karena Tuhan akan hadir di rumah kita masing-masing. Oke, Romo, sebelumnya kita sudah melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat yang akan bertanya terkait dengan perayaan Natal. Ya. Kita lihat berikut ini pertanyaannya. Saya mau nanya, untuk wisata rohani ke Yerusalem itu udah buka belum sih? Soalnya kan untuk umroh itu kan udah buka ya. Kalau untuk wisata rohani ke Yerusalem udah buka belum ya? Saya mau nanya, kan karena lagi ada pandemi, nanti di gereja katedral itu pas misa Natal itu diadain nggak ya? Atau secara virtual? Oke, Romo, ini ada dua warga yang bertanya. Yang pertama adalah terkait dengan wisata religi ke Yerusalem. Dia bertanya apakah wisata religi ke Yerusalem sudah diizinkan kembali dibuka atau bagaimana? Karena untuk umat Muslim sendiri di Arab Saudi sudah kembali diizinkan untuk pergi umroh. Bagaimana, Romo? Iya, sejauh kami tahu sampai akhir tahun ini wilayah Yerusalem masih ditutup ya. Itu satu. Terus kedua juga visa juga pasti belum bisa berjalan dengan baik. Teman-teman dari Tour and Travel kan punya teknik lain dengan membuat tour virtual ke Tanah Suci, ke Holy Land, dan tempat-tempat yang lain. Sejauh kami tahu belum dibuka. Oke. Yang kedua ini terkait dengan persiapan ibadah Natal nanti. Apakah di gereja katedral akan tetap digelar misa Natal secara virtual atau pembagian shift ibadah? Jika ada pembagian shift itu bagaimana? Iya, jadwal misa malam Natal di gereja katedral 24 Desember mulai dari jam 5 sore itu ibadat bersama umat, jam 7 malam itu ibadat online virtual, jam 9 malam ibadat bersama umat. Ini malam Natal. Kemudian hari Natal 25 Desember jam 9 pagi misa bersama umat, ini misa kepausan. Kemudian jam 11 misa secara virtual online, dan jam 5 sore misa ibadat Natal bersama umat. Jadi malam Natal 2 kali, hari Natal 2 kali. Ini berlaku untuk gereja katedral dan juga gereja-gereja Katolik lain di wilayah
Jakarta, Tangerang, Bekasi. Tapi hanya umat di gereja itu yang bisa hadir ya? Iya, hanya Romo? umat yang terdata sebagai warga paroki itu. Berarti untuk warga, mungkin warga yang tinggal di Jakarta Selatan belum bisa untuk beribadah bisa. di katedral seperti biasanya ya, Romo? Iya, maka kami mendorong umat dimanapun untuk mendaftarkan diri di wilayah mereka masing-masing supaya bisa mengikuti ibadat offline di gerejanya. Oke, Romo, kalau tadi kan ada yang bertanya terkait wisata religi ke Yerusalem. Lalu bagaimana dengan wisata religi ke tempat-tempat yang ada di masih di sekitaran Jakarta? Kan ada tuh yang di Iya, wilayah Jawa iya. Barat dan segala macam. Nah, sebagai informasi sampai saat ini, gereja katedral dan gereja Katolik lain itu hanya membuka fasilitas gereja saja. Sementara fasilitas pendukung seperti Gua Maria yang sekarang kita di sini itu masih tertutup. Dan pelayanan-pelayanan masih tertutup. Jadi saya kira sampai akhir tahun ini kita masih akan mengandalkan tur virtual, tur online di gereja-gereja. Karena Gua Maria dan fasilitas rohani lain masih ditutup. Oke, Romo, terakhir pesan atau imbauan mungkin yang ingin Romo sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik itu umat Kristiani ataupun umat beragama lainnya terkait dengan protokol kesehatan, karena mungkin masih ada sejumlah masyarakat yang udah mulai abai dengan penerapan protokol kesehatan ini. Iya. Pertama, kami mengapresiasi sikap dan kebijakan pemerintah yang serius mengajak seluruh komponen masyarakat memutus mata rantai pandemi ini. Dan kami yakin bahwa pemerintah pun juga perlu bantuan dan support dari para tokoh agama, pemuka agama. Kita perlu bergotong royong bersama-sama. Dan kedua, bagi seluruh umat Katolik dan masyarakat, saat ini yang menjadi andalan utama adalah diri kita masing-masing. Untuk menjaga kesehatan kita dan juga memperhatikan 3M. Gunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Karena dengan menggunakan masker itu kita juga menghargai sesama kita. Dan ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, kesehatan adalah bagian dari iman. Dan ini konkret sekali. Umat beragama, agama apapun, diajak untuk mewujudkan iman itu, bahwa saya mewujudkan iman saya dan saya menghargai sesama saya, karena itu tanggung jawab kemanusiaan supaya kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang sehat dan produktif. Oke, baik Romo. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir ya Romo. Amin. Kita Amin. bisa Kita pasti bisa. kembali beribadah di tempat Iya, ibadah iya. secara Iya. normal seperti dulu lagi. Oke, baik Romo, terima kasih atas waktunya untuk Terima berbincang kasih. dengan Jawapos TV. Sehat selalu Romo. Terima kasih Mbak, sehat juga, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo. Sampai berjumpa di episode Bersatu Melawan Corona selanjutnya.